Kali ini aku mau membahas episode kelima di film My Lecture My Husband. Nah, di sini ketika di episode 4 ini Pak Arya dan Inggit itu bertengkar hebat karena Pak Arya ini merasa tidak dihargai gitu. Jadi seorang suami. Lalu Pak Arya meninggalkan Inggit sendiri. Setelah itu Inggit masuk ke kamar nih teman-teman, karena sedih gitu. Pak Arya hujan-hujan kok keluar gitu kan, pengen sendiri dulu. Nah, setelah beberapa lama kemudian, lalu Pak Arya datang membuka pintu secara perlahan supaya Inggit itu enggak terbangun dan terganggu. Pak Arya mulai membuka secara perlahan pintu lemari dan mengambil baju, namun tetap melihat Inggit yang sedang tertidur. Dan Pak Arya ini curiga, kenapa kok kayak gemetar gitu. Inggit ini kenapa? Apa dia sakit? Langsung Pak Arya ini buru-buru untuk pakai baju, ganti baju, lalu mengecek kondisi Inggit. Ternyata Inggit sakit, demam. Nah, ini Pak Arya ini panik banget ya teman-teman. Akhirnya Pak Arya memutuskan untuk membawa Inggit ke rumah sakit di UGD. Ketika sampai di UGD nih teman-teman, di situ sudah ada dokter Maulana. Nah, di situ langsung akan ditangani oleh tenaga medis ya teman-teman. Ketika Pak Arya mengurus biaya-biayanya, lalu di situ ternyata tenaga medisnya itu ada Tristan, yaitu pacar dari Inggit. Tristan sangat khawatir dan membawa ke ruang rawat UGD. Nah, di situ Tristan sangat khawatir dan Inggit pun menyebut nama Pak Arya, Mas Arya seperti itu. Namun Tristan tetap merawatnya, dan ketika Pak Arya mau masuk di situ, dia tahu kalau ada Tristan. Akhirnya Pak Arya keluar dari ruangan tersebut. Setelah itu teman-teman, Pak Arya duduk sambil melihat ke ruangan Inggit. Di situ Tristan sangat benar-benar khawatir sekali. Lalu temannya Dev itu memanggil Tristan meminta Tristan agar cepat mengenangani pasien yang lain, tidak mengurusi pacarnya aja gitu. Dia memaksa dan akhirnya Tristan pun keluar dan ada dokter Maulana lagi. Akhirnya Pak Arya ini tanya dan Inggit ternyata sudah boleh pulang karena di rumah sakit akan rentan kena COVID. Nah, setelah itu di sini Pak Arya mengecek lagi kondisi Inggit. Ternyata Inggit memanggil nama Tristan. Aneh ya, tadi sama Tristan manggilnya Pak Arya, sekarang sama Pak Arya manggilnya Tristan. Inggit ini bikin pusing 7 keliling. Nah, lanjut ya teman-teman ceritanya. Setelah itu Inggit dibawa pulang dan Tristan mengecek lagi ke ruangan Inggit. Ternyata Inggit sudah pulang. Dia mencari-cari kemana Inggit gitu. Ternyata Inggit sudah dibawa pulang sama Pak Arya. Inggit mulai tersadar dan melihat ke arah Pak Arya yang sedang sholat. Setelah itu Inggit pun terdiam dan Tristan pun mencoba menghubungi, ternyata tidak aktif nomornya Inggit. Mencoba menghubungi Inggit ya teman-teman. Lalu Dev pun datang lagi untuk meminta menangani pasien lainnya lagi karena ada yang anfal teman-teman. Setelah itu nih Inggit ini inget semua nih
sambil melihat Pak Arya sholat. Ingat waktu pertama kali dia tahu bahwa calon suaminya itu Pak Arya. Lalu ingat juga kebersamaannya bersama Tristan pas lagi bucin-bucinnya gitu teman-teman. Jadi Inggit ini sambil tiduran tuh sambil ingat semuanya. Nah ini dibawahin sama Pak Arya. Akhirnya nih teman-teman nih, Pak Arya mengecek dan menawarkan Inggit makanan. Pak Arya siap-siap untuk mengambil makanan ke dapur, lalu membawakannya ke kamar. Lalu setelah itu nih teman-teman, Pak Arya dengan sabar menyuapi satu demi satu suapan ke mulut Inggit. Inggit pun menerima dengan baik. Setelah makannya belum selesai nih teman-teman, Ibu Inggit telepon. Akhirnya Inggit meminta untuk makan sendiri dan Pak Arya mengangkat telepon Ibu Inggit agar tidak khawatir masalah Inggit. Lalu tiba-tiba ada Tristan yang mengetuk-ketuk atau menggedor-gedor pintu karena saking khawatirnya kepada Inggit. Inggit pun mendengar, Pak Arya pun bingung harus bagaimana. Inggit pun akhirnya keluar nih teman-teman dan meminta izin kepada Pak Arya untuk bertemu dengan Tristan. Di sini Pak Arya ini bingung nih teman-teman antara mau mengizinkan apa enggak. Kalau diizinin nanti ketemu sama pacarnya, aduh aku cemburu nih gitu ya. Tapi kalau nggak diizinkan, lihat Inggit pun memohon-mohon agar minta diizinkan. Akhirnya Pak Arya mengawasi di belakang pintu. Coba di sini tuh baper banget nih teman-teman. Aku ngeliatin tuh sampai nangis teman-teman. Jadi pas dibukain pintunya ini teman-teman, Tristan itu langsung peluk Inggit teman-teman. Lalu di sini Inggit tidak mengatakan apapun. Tristan meninggalkan semuanya di rumah sakit itu demi Inggit, pengen merawat Inggit. Tapi bagaimana si Inggit nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Dan Pak Arya pun udah berkaca-kaca antara rasa cemburu dan rasa gimana ya, susah sih ya dibilangin ya. Jadi Tristannya juga akhirnya, kenapa oh nggak boleh masuk, kenapa nggak boleh masuk, selalu mempertanyakan itu. Apakah Inggit masih marah atau bagaimana? Akhirnya Inggit pun seperti memberikan kode agar Tristan pun pulang, dan Tristan akhirnya menyerah dan dia pergi dari rumah Inggit. Ketika pintunya ditutup, Inggit pun tidak bisa berbicara lagi. Namun Pak Arya mengerti perasaan Inggit. Akhirnya Inggit pun diberikan ketenangan agar tenang gitu di pelukannya Pak Arya. Inggit pun menangis terseduh-seduh. Namun Pak Arya mencoba menenangkan. Inggit pun pergi lari ke kamar, dan dia nangis sejadi-jadinya karena dia bingung harus ngapain gitu ya. Terus Pak Arya juga bagaimana, bingung mau ngapain, kasihan Inggit juga, tapi ya gimana lagi gitu kan. Setelah itu di rumah Inggit, di ruang dengan Inggit ini, di ruang keluarga ya teman-teman, di sini Pak Arya nyamperin Inggit, mendatangi Inggit agar membahas tentang Pak Arya, Inggit serta Tristan. Namun dibolak-balik ngomongnya, jadi Inggitnya kan kesel gitu kan. Jadi terus nggak lama Iim telepon Inggit,
Iim ngomong kalau apakah kamu sudah menikah, seperti itu. Kok tahu gitu, kata Inggit. Jadi mau menjelaskan tapi pelan-pelan aja gitu. Nggak taunya ada temennya datang juga, jadi teleponnya ketunda lagi nih teman-teman. Setelah itu lari-lari ke Pak Arya, bagaimana ini, gimana Inggit tahu kalau aku menikah terus aku hamil gitu. Salah ngomong juga sih Inggitnya. Jadi Pak Arya curiga, hah, kamu Inggit tega amat, aku kan suami sah kamu, kenapa kamu hamil sama orang, kata Inggit. Enggak Pak Arya, enggak, aku tuh nggak hamil, aku tuh nggak hamil sama siapapun, nggak sama Tristan, aku sama siapapun gitu. Akhirnya Iem pun ini dibilangin kalau dia tuh nggak hamil. Baru mau ngomong, mau jelasin, ada temennya lagi yang cowok datang gara-gara diundang oleh sahabatnya yang dua itu, si Rara sama Giovanna itu. Setelah itu ini Pak Arya tuh lagi memilih-milih nama yang pas untuk anak Inggit itu nantinya gitu. Dan Inggit pun masih menjelaskan, aku tuh nggak hamil Pak Arya, aku tuh nggak hamil. Aduh pusing banget ya Pak Arya ini dibilangin. Aduh, terus nelpon lagi Im untuk meminta kejelasan, siapa sih suaminya, apa kamu bener udah nikah, kok kamu nggak undang-undang aku, seperti itu. Akhirnya ini Pak Arya berusaha untuk mengambil handphone Inggit dan ingin berbicara kepada Iim. Akhirnya Pak Arya muncul di video call-nya Iim dan memastikan bahwa tidak akan ada apa-apa. Ternyata yang muncul dosen killer dan ngaku bahwa dia adalah suaminya Inggit. Akhirnya Iim pun kaget, sekaget-kagetnya sampai Iim pingsan. Aduh, terus Inggit jadi bingung, harusnya tuh Mas Arya tuh nggak seperti ini gitu, nggak ngaku. Terus gimana lagi. Namun Pak Arya tetap memberikan ketenangan bahwa dia akan melindungi dan tidak akan terjadi apa-apa. Oke, tentukan kalian tim siapa, tim Inggit Pak Arya atau Inggit Tristan, tentukan. Jangan lupa